Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Para ustadz semuanya yang saya hormati, semoga semuanya senantiasa dalam Tuhan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada pagi yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali belajar membaca kitab Durusul Balaghah. Nah, alhamdulillah sudah di halaman 40. Al-babus sani fi dzikri wal hazfi. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-babus sani fi dzikri wal hazfi. Bermula bab yang kedua itu pada menyebutkan dan membuang. Jadi menyebut dan membuang maksudnya di sini Ustaz musnad ilaih. Nah, kapan musnad ilaih disebut? Musnad ilaih itu mubtada yang ada khobarnya, atau fa'il, atau naib fa'il. Nah, kapan disebut, kapan dibuang. Nah, jadi pada dasarnya sedikit dulu, Ustaz. Pada dasarnya, kalam itu pada dasarnya ya. Pada dasarnya kalam sesuatu yang tidak maklum itu mesti disebut, Ustaz. Sesuatu yang tidak maklum mesti disebut, nggak boleh dibuang. Nah, kemudian sesuatu yang sudah maklum dasarnya mesti dibuang, nggak boleh disebut, nggak? Nah, ketika yang maklum tadi mestinya dibuang tapi disebut, boleh, harus ada alasannya. Begitu juga sesuatu yang mestinya disebut nggak boleh dibuang, sekarang dibuang, boleh juga, tapi harus ada alasannya. Ini yang kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Idza urida ifadatus sami'i hukman. Maka apabila diinginkan akan memberi faedah kepada pendengar akan satu hukum. Fa ayyu lafdhin yadullu ala ma'nan fihi fal aslu dzikru. Maka bermula lafat apapun yang menunjukkan ianya lafat kepada satu makna padanya lafat, ya, maka bermula asal itu menyebutkannya lafat. Apabila diinginkan memberi faedah satu hukum kepada pendengar, ya, kita pengen mengatakan si Zaid berdiri misalkan, qoma Zaidun. Maka bermula yang mana saja dari satu lafaz itu yang menunjukkan kepada satu makna padanya lafaz, maka bermula asal itu sebutnya lafaz. Jadi aturan dasar harus disebutkan. Kalau nggak disebutkan kan orang nggak tahu, Ustaz. Qoma Zaidun. Kemudian dalam bahasa Arab ketika kita menyatakan atau ja'a Zaidun lah ya, datanglah si Zaid. Itu pada asalnya kita memahami makna aslinya. Walaupun ada kemungkinan lain. Datanglah si Zaid. Ada kemungkinan dalam bahasa Arab yang datang utusannya. Dia menyebutkan datanglah si Zaid. Maksudnya datanglah utusannya si Zaid. Ada kemungkinan. Tetapi nggak boleh seseorang yang mengatakan ja'a Zaidun maksudnya ja'a rasuli Zaidin. Datanglah utusannya. Karena asalnya sesuatu itu harus disebut. Ketika kata rasul dibuang itu menyalahi asal. Jadi nggak boleh seperti itu. Nah itu dasarnya. Jadi kalau ja'a Zaidun maksudnya ya Zaidun. Nah. Wa ayu lafdin ulima minal kalami lidalalati baqihi alaihi fal aslu halfu. Dan bermula yang mana saja lafad yang dimaklumkan akan dianya lafad dari satu kalam. Kenapa dimaklumkan? Karena menunjuki oleh sisanya lafad. Atau sisanya lafad ya. Karena menunjuki sisanya lafad. Dan bermula mana saja lafad yang dimaklumkan akan dianya lafad dari kalam. Karena menunjukkan sisanya kalam di atasnya lafad. Maka bermula asal itu buangnya lafad. Lafad apapun yang tanpa disebut kita sudah mengetahuinya. Karena ada karinah. Nah, maka pada asalnya lafad itu mesti dibuang. Enggak disebut.
Contoh misalkan, man indaka kan? Siapa di sisimu? Kita bilang si Zaid. Kita nggak menyebut Zaidun indi. Jadi indi kita buang. Kenapa kita buang? Karena maklum dari pertanyaan. Jadi asal dari sesuatu yang maklum mesti dibuang. Nggak boleh disebut. Itu asalnya. Ketika kita menyebutnya, padahal dia udah maklum, tapi kita menyebutnya boleh. Harus ada alasannya. Nah, itulah yang akan disebutkan dalam bab ini. Titik, Ustaz. Nah, firman Allah misalkan kan, ma anzala rabbukum. Apa yang Allah ma anzala rabbukum, apa yang telah diturunkan oleh Tuhan kamu. Qalu, mereka berkata khairan. Mereka berkata khairan. Asalnya anzala rabbuna khairan. Jadi anzala rabbuna dibuang karena sudah maklum. Jadi asalnya yang maklum itu tidak disebut. Itu Ustaz. Ini kembali ke Ustaz. Nah, siapa yang mau baca pertama? Ustaz Zul biasanya hadir, Ustaz Zul. Nggih. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Dari faman dawa'i zikri ini ya, Tengku. Wa idza ta'aradu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'arada hadzanil aslani fala yu'dalu an muqtada ahadihima ila muqtadal akhari illa lida'in. Famin dawa'i zikri. Al-awwalu awalan ziyadatu taqriri wal idahi nahu ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihuna wa qillatu thiqat Di situ kelihatan nggak ya? fiha au fi fahmi sami'i nahu zaidun ni'mas sadiqu taqulu Assalamualaikum. idza sabaqa laka zikru zaidin wa tala ahdu sami'i bihi au dzukira ma'ahu kalamun fi sya'ni gairihi. Oke, Ustaz. Titik dulu ya. Nah, dua dulu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ta'arada hadzanil aslani. Bila mu'aradah, bertentanganlah oleh dua ini asal. Asal tadi sesuatu yang maklum mestinya dibuang, sesuatu yang tidak maklum mestinya disebut. Itu asal. Bila bertentanganlah oleh dua asal ini. Maksud bertentangan dua asal, sesuatu yang sudah maklum mestinya kita buang. Tapi sekarang pengen kita sebutkan. Nah, atau sesuatu yang mestinya kita sebutkan, tapi pengen kita buang. Boleh. Fala yu'dalu an muqtada ahadihima, maka tidak boleh dipalingkan dari kehendak salah satu keduanya dua asal ila muqtadal akhari kepada kehendak yang lain illa lidaen kecuali karena ada pendorong ya. Nah, sesuatu yang udah maklum mestinya dibuang. Boleh kita sebut, nah, kan mukhalafah asal kalau ada sesuatu yang menghendakinya. Sesuatu yang mestinya kita sebut sekarang kita buang juga boleh kalau ada yang mendorong. Nah ini. Famin dawa'iz zikri ziyadatut takriri wal idah. Maka sebahagian dari pendorong menyebutkan sesuatu itu ziyadatut takir untuk menambah penjelasan wal idah dan tambah jelas. Sesuatu yang udah maklum mestinya nggak boleh disebut lagi. Tapi boleh disebut kalau tujuannya untuk menambah kejelasan. Contoh misalkan, ulaika ala hudam mir rabbihim. Bermula mereka, orang yang beriman, itu berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika, ada pengulangan wa ulaika. Padahal ulaika sudah maklum. Mestinya cukup wahumul muflihun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wahum al muflihun. Sudah cukup. Ini ulaika diulang lagi. Padahal sudah maklum, mestinya nggak perlu. Boleh disebut tujuannya takrir wal idah atau taukid bahasa kita ya. Untuk mentaukidkan. Jadi pengulangan itu tambah jelas dan tambah kuat. Artinya mereka itu benar-benar orang
yang beruntung, yang bersifat dengan muttaqin dan seterusnya. Kemudian alasan yang kedua, boleh juga disebut qillatus thiqati bil qarinah, kurang kepercayaan dengan qarinah. Sesuatu yang maklum mestinya dibuang karena ada qarinahnya. Walaupun nggak disebut sudah maklum. Tetapi karena qarinah yang menunjukkan kepada yang maklum tadi kita kurang yakin, nah, khawatir ya kan, orang nggak paham, nah, makanya itu kita sebut kembali, boleh. Karena kurangnya kepercayaan terhadap qarinah, lidha'fiha karena lemahnya qarinah, au dha'fi fahmi sami atau karena lemah pemahaman pendengar. Contoh misalkan. Nahu contohnya Zaidun ni'mas sadiq. Bermula si Zaid itu sebaik-baik teman. Takulu zalik, engkau mengatakan akan demikian Zaidun ni'mas sadiq. Iza sabaka laka zikru Zaidin. Bila telah terdahulu bagimu oleh menyebutkan si Zaid. Wa tala ahdu sami' bihi dan lamalah oleh masa pendengar dengannya si Zaid. Kita sedang cerita tentang si Zaid, ya kan? Si Zaid. Kemudian kita obrolin tentang hal yang lain. Atau gini, kita cerita tentang si Zaid, udah panjang ceritanya. Di ujung kita bilang kembali, Zaidun ni'mas sadiq. Padahal mestinya nggak usah disebut Zaidun ni'mas sadiq aja orang udah paham. Tapi khawatir kita takut pendengar. Karena udah lama tadi, kita ulang lagi Zaidun ni'mas sadiq. Ini boleh. Oh, dzukira ma'ahu kalamun fi sya'ni ghairi atau disebutkan bersamanya kalam akan kalam pada persoalan selainnya si Zaid. Karena kita ngobrol tentang banyak tokoh kan, si Zaid kita sebut, si Umar kita sebut. Nah, jadi khawatir nanti orang salah paham, kita ulanglah Zaidun ni'mas sadiq. Nah, ini boleh berarti ada alasan ya, yang pada dasarnya nggak perlu. Itu Ustaz. Ini kelihatannya zahir Ustaz. Bahasa Indonesia kan begitu juga Ustaz. Ya. Kok mau nanya Tengku? Betul Ustaz. Ni'mah tadi apa sebagai apa dia? Zaidun ni'mah sadiq. Oh, ini nikmah fi'il maddah Ustaz. Fi'il maddah. Artinya apa Fi'il itu? maddah. Fi'il untuk menunjukkan pujian. Ni'mar rajulu Zaidun. Sebaik-baik laki-laki itu si Zaid. Nah, Jadi dia fi'il madi nih Tengku ya? fi'il madhi, fi'il jamid. Ni'ma bi'sa sa'ah habadha. Ada 4 Ustaz. Ni'ma bi'sa. Ni'ma untuk bagus, pujian. Habaza untuk pujian. Bi'sa itu untuk mencela. Untuk insya celah. Bi'sal mar'atu hindun. Seburuk-buruk perempuan itu si Hindun. Nah, itu. Awamel Ustaz. Oh, kasih Tengku. Ya. Nah, ini baru 2 alasannya. Untuk lebih jelas atau karinahnya kurang mendukung ya. Sehingga kita perlu mengulang lagi yang sudah maklum. Nah, lanjut Ustadz yang nomor 3 sampai nomor 5. Siapa baca? Fadhal Ustadz Fahri mungkin? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ridu bi apa nih Tengku? Bi ghaba watisami. Oh. Wa ta'ridu bi ghabawati sami'i. Nahu amrun ya Tengku ya. Amrun qala kaza fi jawabin. Maza qala amrun. Watasjilu ala sami'i. Hatta la yata'ti lahu al-inkaru. Kama idza qala al-hakimu isyahidun. Hal akirru zaidun hal akirra ya. Akarra. Hal akarra zaidun haza bi anna alaihi kaza fayaqulu syahidu na'am
Zaidun hadza aqarra bi anna alaihi kadza. Fata'jubu idza kana al hukmu ghariban nahu aliyun yuqamu al asadda taqulu zalika ma'a sabaka zikruhu. Oke Ustaz, syukuran Ustaz. Masya Allah. Ya, alasan ketiga Ustaz, wa ta'ridu bi ghabawati sami' ya. Ta'rid itu untuk menyindir ya bahasa kita, untuk menyindir atau menunjukkan dengan bodohnya pendengar sehingga perlu diulang-ulang. Contoh, Amrun qala kadza. Contoh kita mengatakan si Umar telah berkata ia akan demikian. Kapan kita katakan Amrun qala kadza? Fi jawabi, pada jawab, madza qala Umar. Orang bertanya apa yang telah dikatakan oleh Umar. Mestinya kita langsung mengatakan ini dan itu. Nggak perlu mengulang lagi Umar qala kadza kan. Ini kan kepanjangan. Apa yang dikatakan oleh dia? Langsung aja isi. Karena udah maklum dari pertanyaan. Tapi kita ulang. Umar Amrun qala kadza. Si Umar berkata ini dan itu. Nah, ini mungkin pendengar kurang paham. Itu kan jadi perlu diulang. Panjang ya. Ya. Karena udah maklum dari pertanyaan. Karinahnya ada. Kemudian yang keempat, wat tasjilu ala same, untuk apa namanya ya, menulis ya, merekam kepada pendengar. Ini biasanya seperti contoh saksi di pengadilan kan. Kan dia harus berbicara secara jelas ya. Kata-kata yang sudah maklum pun harus disebut. Ya. Supaya terekam semuanya. Wat tasjilu ala same ya. Untuk bagaimana menerjemah yang bagus? Kalau saya artikan untuk merekam kepada pendengar, supaya pendengar itu merekam semua. Hatta la yata'atta lahul ingkar, sehingga tidak mungkin baginya seorang oleh mengingkarinya karena banyak yang mendengarnya. Kama idza qala al-hakimu li syahidin, sebagaimana bila berkata oleh seorang hakim bagi seorang saksi. Hakim pengadilan berkata kepada saksi, hal akarra Zaidun hadza bi anna alaihi kadza? Apakah telah mengakui oleh si Zaid yang ini dengan buah sungguh di atasnya si Zaid ini dan itu? Jadi hakim bertanya detail kan? Apakah si Zaid ini mengaku? Hakim bertanya kepada saksi. Mestinya fayaqulu syahid, maka berkata oleh saksi itu, na'am. Enggak perlu diulang Zaidun hadza. Mestinya cukup aqarra bi anna alaihi kadza. Dia telah mengakui bahwa sungguh di atasnya ini dan itu. Tapi tetap diulang, na'am Zaidun hadza. Nah, jadi ucapan Zaidun hadza ini pengulangan. Tujuannya apa? Nah, supaya pendengar semuanya jelas kan bahwa memang dia Zaidun hadza, ini orang si fulan namanya, dia telah mengakui bahwa dia begini dan begini. Nah, sehingga nanti tidak punya alasan untuk ingkar kan? Karena semua sudah mendengarnya atau sudah dicatat oleh pengadilan. Kalaupun nggak ada pendengar. Nah, itu Ustaz. Jadi tetap ada tujuan ya. Sesuatu yang sudah maklum, yang mestinya nggak perlu disebut tapi disebut boleh kalau ada alasan. Salah satu alasan ini tasjil alasan. Yang kelima wa ta'ajjub idza kana al-hukmu ghariban. Yang kelima alasan kita sebutkan yang tidak perlu, ta'ajjub, kagum bila adalah hukum itu gharib. Jadi isi pembicaraan itu sesuatu yang ajaib lah ya. Nah, sesuatu yang luar biasa sehingga kita kagum, sehingga kita ulang-ulang. Contoh, Aliyun yuqawimul asad. Bermula si Ali itu mengalahkan, ia akan singa. Enggak sembarang orang mengalahkan singa kan? Ini kita mengatakan Aliyun yuqawimul asad taqulu zalik ma'a sabqi dzikrih. Engkau mengatakan akan demikian bersama terdahulu sebutnya yang demikian. Sudah berkali-kali kita ngomong tadi si Zaid mengalahkan singa. Dalam pembicaraan kita tambah lagi si Ali mengalahkan singa. Tujuannya untuk menyatakan ini luar biasa. Supaya orang tahu kan. Nah, mengalahkan singa bukan. Sama kayak kita mencintai seseorang kan suka disebut-sebut Ustaz. Itu alasannya karena cinta tadi. Atau karena talazut, merasa senang menyebutkan namanya. Nama orang yang kita kagumi.
Padahal orang udah tahu kita sebut-sebut juga. Nah, itu berarti ada tujuan. Gitu, Ustaz. Nah, begitu yang saya pahami, selebihnya ini kembali kepada Ustaz. Nah, ada yang pengen menambahkan, Ustaz, mungkin? Ini di Al-Quran nanti tentunya banyak nanti. Kalau kita udah ngaji tafsir, insya Allah dengan sedikit modal balaghah ini bersama Ma'ani, insya Allah nanti banyak pertanyaan ketika ngaji tafsir. Kenapa fa'il maf'ulnya dibuang? Jadi semua berkaitan akan dibahas. Kenapa maf'ul dulu, mestinya maf'ul sesudah fa'il. Kalau fi'il, fa'il, maf'ul itu nggak perlu ditanyakan karena asal seperti itu. Begitu dia menyalahi asal, baru kita tanya. Kenapa duluan maf'ul? Mestinya kan duluan fa'il. Nah, itu boleh ditanyakan. Nah, Tengku, mm-mm. kalau dalam ayat Tengku, misalnya inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Itu kan diulang 2 kali ya Tengku. Ya, Ini masuk ke bab mana Tengku? Ini kan masalah adzikru wal hadfu kan? ya. Nah ini hadfu 2 kali. Apakah ini masuk di dalam bab ini Tengku? Padahal orang udah tahu kan, fa inna ma'al usri yusra udah titik gitu. Ya. Tapi maksud kemudian Allah menambahkan lagi, afa hadza min babil itnab begitu misalnya. Ya, ini membabit tauqin ya, Ah, untuk meyakinkan kita pendengar. Salah satunya ya. Gimana bunyi ayatnya? fa inna ma'al usri yusra kan? Inna ma'al usri yusra. 2 kali diulang loh maksudnya. Fa inna ma'al usri yusra. Alam nasyrah laka sadrak kan? Hmm. Wada'na anka widrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak. Fa inna, Ma'al usri yusra. nah kemudian Inna ma'al usri yusra. inna ma'al usri yusra. Lafadznya sama persis Ustaz ya? Bedanya di satu doang ada fa-nya kan? Di ayat Iya. yang ke berapa ya? 4 ayat 55. Fa inna ma'al usri yusra. Inna, enggak pakai huruf ataf lagi kan? Enggak. Nah, itu untuk menunjukkan kemudian kata ini juga apa namanya? Yusra itu fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra itu ada beberapa alasan di situ Ustaz. Di mana usri itu kan ma'rifah Ustaz ya. Ah, Kalau ma'rifah diulang berarti kan sama. ah. Artinya kesukaran satu di situ. Kemudahannya nakirah Ustaz. Berarti ketika nakirah diulang, nakirah kedua bukan nakirah pertama. Jadi Allah pengen menjelaskan satu kesukaran, ada 2 keuntungan. Itu beda fungsi ayatnya. Satu kesusahan, dalam satu kesusahan di baliknya akan 2 kemenangan Ustaz. Akan ada 2 kemudahan. Jadi yang usrunya dimakrifahkan, yang usernya Nakirah. dinakirahkan. Iya, berarti kesukaran pertama dan kesukaran kedua sama Ustaz. Dianggap satu. Makrifah yang berulang itu sama. Jadi Allah pengen menyatakan satu kesukaran ada 2 kemudahan. Nah, kenapa kita jadi susah hidupnya kan? Nah, itu Ustaz. Bukankah ketika fa inna ma'al usri yusra itu udah jelas kalau kita ngikutin kaidah di awal tadi itu kan? Ya. Yang di atas sebelum masuk ke tujuan-tujuan kenapa sesuatu itu harus disebut, kenapa sesuatu itu harus dibuang gitu. Benar Ustaz. Oke. Kalau misalnya ayat yang ke berikutnya yang inna ma'al usri yusra yang tanpa ataf itu kemudian kita buang Tengku. Enggak kita adakan lah, ini pengandaian aja Tengku ya, agak liberal sedikit barangkali. Ya, Bukan ya, berarti menafikan ayat. ya. Apakah tidak cukup jelas dengan fa inna ma'al usri yusra saja Tengku? Jelas, tapi ketika disebut Ada dengan maksudnya. disebut ayat kedua itu ada maksud tambahan. Tanpa penyebutan ayat kedua itu kita nggak paham. Kita nggak bakal tahu satu kesukaran ada 2 kemudahan Ustaz. Hmm. Tapi begitu ada tambahan ayat kedua, ada 2 kali pengulangan yusran yang berbeda karena nakirah, ya kan? Hmm. Nah, itu jadi ada pemahaman tambahan. Yang tadi kita memahami setiap ada kesukaran, ada kemudahan. Berapa kemudahan yang kita dapatkan? Kita nggak tahu. Dengan diulang ayat, kita jadi tahu, Ustaz. Hmm. Ada maksud berarti Tengku ya. Ada Ada. penambahan tidak maksud. Nah, itu tambahan informasi malah kan?
Karena nakirah-nakirah kan beda Ustaz. Ya, sallama rajulun ila rajulin. Memberi salam oleh seorang laki-laki kepada laki-laki. Berarti kan laki-laki yang lain Ustaz kan? Hmm. Nah, Ya, itu nakirah yang berulang berbeda. oke. Yang lain ya, yang lain. Ini zikru dan hazfu ini berlaku di khobar maupun insya ya Tengku ya. Enggak, ini khusus musnad ilih Ustaz. Mubtada dan Pak. Tujuh. Oh ya, bisa apa aja lah. Secara umum bisa apa aja. Karena ini belum ada pembahasan khusus kan tentang fa'il, apa maf'ul, apa mubtada, apa khabar. Kan di judul nggak disebutkan kan? Nah, jadi kita anggap aja berlaku umum Ustaz. Bisa di mana saja. Apalagi tahu musnad ilaih itu bukannya mubtada tuh ya? Ya, musnad ilih mubtada. Mubtada tuh ya? Ya. Sama fa'il tuh ya? Fa'il itu musnad ilaih juga ya? Ya, mubtada yang ada khobarnya musnad ilih. Kemudian fa'il musnad ilih, naib fa'il musnad ilih, isim kana musnad ilih. Nah, itu. Tapi di sini lebih ke musnad ilih, lebih ke buang mubtada, ya kan? Kayak tadi, man indaka, ya, Zaidun misalkan. Tapi di Zaidun itu buang khabar kan, buang mubtada. Kena indi. Nah, Kalau hukum dasarnya musnad ilaih itu harus ada itu ya? harus ada. Kalau tidak maklum, Ustaz, kalau maklum boleh nggak ada. Karena Nggak ada, sesuatu ya. yang maklum walaupun nggak ditulis pada makna ditulis. Ya, ya. Itu maksudnya. Jadi Ya. fa'il pun boleh juga dihilangkan gitu ya? Fa'il. Kalau fa'il nggak boleh dihilangkan, Ustaz. Kecuali dihilangkan bersama fi'ilnya. Oh gitu ya. Kalau fa'il doang nggak boleh. Madza Ya, ya. anzala rabbukum, nggak? Qalu khairan, boleh. Anzala rabbuna khairan. Jadi fi'il bersama fa'ilnya dibuang boleh kalau maklum. Oh, oke ya. Tapi kalau Kalau fa'il doang nggak boleh. Mustatir itu bukan dibuang artinya juga ya? Enggak, itu mustatir nggak kelihatan doang. Kita bilang zahaba aliyun atau zahaba gitu. Itu boleh. Walaupun kita nggak menyebut. Dengan ketentuan pendengar paham. Kenapa Gitu kita ya. tidak menyebut nanti? Ada tujuannya kan? Supaya orang yang bukan tujuan kita bicara, dia nggak ngerti bahasa kita. Kita pengen bicara dengan seseorang yang ada di khalayak ramai kan? Ya. Biasa bahasa kita Ustaz. Kita saling isyarat. Dia datang tuh. Nah, pendengar kan udah paham siapa kan? Oh, ya. Yang lain nggak tahu. Nah, itu tujuannya untuk menyembunyikan misalkan. Ada itu. Ya, sebenarnya Yang dalam bahasa di Indonesia kemarin ada apa juga tadi? Ustaz. Dalam bahasa Indonesia udah biasa ini. Cuma namanya bukan tajuk, bukan tasjil kan? Nama Kata sendiri. ilmunya Indonesia juga nggak tahu, nggak pernah belajar tuh ilmu itu dia. bahasa Indonesia. Padahal dalam bahasa Indonesia kan ada majasnya juga kan? Nah, majas, hiperbola, personifikasi segala macam di SMP dulu. Nah, Itu yang kemarin di Alfiah juga Tengku ya, mengkonfirmasi di sini kayaknya ya. yang mana? Pada titik-titik di mana khobar misal wajib dibuang gitu Tengku. Atau boleh Ya. dibuang kalau tidak maklum kan? Ya. Walaupun di sana berkaitan dengan i'rab ya. Ya. Di sini walaupun i'rab juga jadi karinah nanti. Di sini lebih ke tekanan karinahnya. Tapi karinah itu macam-macam tentunya. Nah, coba kita lihat dulu satu lagi ya. Ini saya baca ya satu lagi. Wat ta'zimu wal ihanah. Tujuannya untuk memuliakan. Nah, kenapa yang udah maklum kita sebut ta'zimu untuk memuliakan, wal ihanatu dan tujuannya untuk menghina. Bisa dua macam. Idza kana al-lafdu yufidu dzalik. Ini ketentuannya memuliakan dan menghina bila adalah lafaz itu memberi faedah ya akan demikian. Contoh misalkan, ka'an yas'aluka sa'ilun. Seperti bahwa bertanya kepadamu oleh seorang yang bertanya. Hal raja'al qa'id? Apakah telah kembali oleh kaid? Gimana kita artikan kaid Ustaz? Panglima Tengku. Panglima ya. Hal raja'al qa'id? Apakah telah kembalilah oleh si kaid? Mestinya kan cukup kita jawab raja'ah. Kalau dia udah kembali kan? Al-qaid nggak perlu kita sebut lagi raja'ah, artinya kembali ya si kaid. Fatakulu maka engkau berkata raja'al mansur, telah kembalilah oleh orang yang menang. Mestinya cukup kita sebut raja'ah. Tapi kita tambah al-mansur. Karena kaid ini kebetulan dia menang kan? Untuk memuliakan dia. Pemenang itu sudah kembali. Atau kalau dia kalah, kita sebut raja al-mahzum.
telah kembalilah orang yang kalah itu. Ini kan tujuannya menghina. Nah, kalau dasarnya raji'ah aja udah cukup. Karena ditanya apakah dia sudah kembali, sudah. Tapi kita sebut al-mansur memuliakan, al-mahzum untuk menghina. Nah, gitu, saya. Nah, ini bro titik. Ini di sini ada 6 ya. Tentunya di kitab yang di atas ini ada lebih banyak lagi mungkin. Saya juga belum paham Ustaz ya. Saya juga kita ini belum khatam. Jadi kita pelan-pelan insya Allah nanti kita lanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, lanjut. Siapa yang mau baca? Wa min dawa'il hazfi. Jawa. Fadhal Ustaz. Ustaz tadi boleh? Nah, ini baru nih gue nih, saya nih, mohon maaf nih bermuncul lagi nih. Ya, santai aja Ustaz. Yang mana, Bebas Ustaz. Yang Wa mana min ya? dawa'i, wa min dawa'i. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min dawa'il hasfi. Al-awwal ikhfa'ul amri an ghairil mukhatabi nahu akbala turidu aliyan masalan. Asani wa ta'til inkar indal haj nahu laimun khasisun ba'da zikra sahih shakhsin muayyanin. Al-thalis wa tanbihu ala ta'ayyun ay ala ta'ayyunil mahzub walau idda'an nahu khaliqu kulla syai'in wa wahabul uluf. Ar-rabi wakhtaru bihi wakhtibaru tanabbuhi sami au miqdari tanbihi nahu nuruhu mustafadun min nuri syamsi wa washitatu iqdil kawakib. Al-khamis wadiqul maqam imma li tawji'in nahu qala li kaifa anta tu'alil saharun daimun wa khuznun tawilun wa imma li khawfi fuwatin fursah nahu qaulus sayyad gazzarun. Oke Ustaz. Halas. Syukuran Ustaz. Masya. Wa min dawa'il hazfi. Sebahagian dari apa namanya? Pendorong ya. Pendorong buang. Nah, pendorong buang. Mestinya nggak boleh dibuang, harus disebut. Nah, tapi ini dibuang. Boleh kalau ada alasan. Salah satu alasannya ikhfa'ul amri. Untuk menyembunyikan perkara itu an ghairil mukhatab, dari bukan orang yang kita ajak bicara. Nahu, contohnya aqbala. Kita menyatakan aqbala, dia sudah datang. Nah, ini pendengar udah paham nih. Kita ngomong berdua kan. Cuma yang bukan yang kita maksud dia nggak ngerti. Aqbala turidu, engkau bermaksud akan si Ali misalnya. Teman kita nanya biasa, apakah dia udah datang? Udah kita bilang kan, nggak sebut namanya. Padahal ini dari awal kita nggak menyebut marja domer, tapi nggak apa-apa karena pendengar udah paham. Tujuan kita supaya selain dia nggak tahu. Nah, kayak bisik-bisik tetangga, Akbala udah datang, iya. Iya siapa? Kita maksudnya si Ali. Pendengar juga tahu. Mukhatab tahu. Selain mukhatab nggak tahu. Justru tujuan supaya selain mukhatab jangan tahu. Wata'atta ya. Wata'ati. Nah, gimana nih bacanya? Wata'til. Wata'ati ya. Wata'til ingkaru indal hajah. Ini kelihatannya masdar Ustaz. Nggak boleh fi'il madhi. Soalnya di atas masdar. Ikhfa masdar. Tambih masdar. Kayaknya ta'ati. Masdar ya. Ta'ataya ya ta'atayu ta'atiyan. Wa ta'atil ingkar indal hajah. Dan yang kedua untuk memungkinkan ingkar ketika perlu. Kayak orang-orang ngomongin orang lain kan. Jadi kita nggak menyebutkan namanya. Tujuannya kalau kita dituduh nanti kita bisa beralasan. Oh bukan, saya nggak ngomongin kamu. Contoh, laimun khasis kita bilang. Seorang yang tercela lagi hina ya. Jadi
musnad ilihnya kita buang. Zaidun laimun khasis misalkan. Zaidun nggak kita sebutkan. Ya, tapi pendengar tentunya paham. Nah, laimun khasis seperti laimun khasis ba'da dzikri syakhsin muayyanin. Sesudah menyebutkan seseorang tertentu. Awalnya memang di depan kita sebut seseorang. Kemudian kita menyebut seorang yang terhina lagi rendah ya. Jadi nggak kita pakai mubtada lagi. Huwa laimun khasis. Atau Zaidun misalkan. Supaya kalau kita nanti kena undang-undang ITE kan, kita punya alasan. Maksud saya bukan dia itu. Lebih kurang begitu. Di Buat sosmed banyak tuh Tengku yang kayak gini Tengku. Nah, itu dia nih, dia belajar mani Ustaz. Cuma Pakai bahasa kode Indonesia tuh. juga masuk ya. Untuk menunjukkan misalnya ada seorang ibu bekas presiden gitu kan, ngomongnya udah ngawur gitu. Diganti nenek tua udah ngaco misalnya. Nyari aman Tengku. Allahu Akbar. Oh, itu masih ada tuh. Masih ada Kenapa, mubtada itu. Mubtadanya Kalau masih kita ada itu. pajang fotonya nggak bisa dihindari Ustaz. Iya. Ada foto kemudian kita rubah. Itu nggak bisa ingkar. Tapi kalau status doang, tanpa Narasi. foto itu bisa lah. Atau bilang itu aja tuh, sudah pikun. Betul tuh ya. Tapi kalau pakai nenek tua tuh ada mubtadanya tuh. Iya. Jadi Ya, ini netizen itu masalah, udah Ustaz. paham kan? Udah paham. Nah, oke. 3. Wat tambihu ala ta'ayunil mahzuf. Di sebagian ibarat ta'ayin ya. Untuk menunjukkan, memberitahukan kepada terta'ayinnya mahdhuf, kepada tertentunya yang mahdhuf. Artinya yang mahdhuf itu sudah jelas. Nah, walau iddi'aan, walau ada ianya tertentu yang mahdhuf itu dalam pengakuan, bukan dalam fakta ya. Iddi'aan dalam pengakuan. Jadi kita buang karena sudah maklum. Tertentu yang mahdhuf itu sudah dipahami oleh semua orang. Dan nggak bakal ketukar. Nggak bakal ketukarnya walaupun dalam pernyataan orang yang menyatakannya. Contoh, khaliqu kullu syai', pencipta segala sesuatu. Ini orang udah paham nih. Maksudnya Allah kan? Huwa khaliqu kulli syai' atau Allah khaliqu kulli syai'. Jadi dibuang musnad ilihnya. Atau wahabul uluf, yang memberikan ribuan. Ini nggak mesti Allah ini. Misalkan di kampung kita ada seorang juragan kan? Dia suka menolong orang lain. Nah, walaupun dalam keyakinan kita orang yang mengucapkannya, kita bilang wahabul uluf, pemberi ribuan. Jadi kita udah meyakinkan ya, yang mahdhuf itu udah ketahuan. Nah, walaupun hanya dalam anggapan kita. Ini walau iddi'aan. Contoh untuk walau iddi'aan. Nah, artinya ini mubtadanya dibuang. Si fulan itu wahabul uluf. Nah. Kemudian yang keempat ikhtibaru tanabbuhi same, untuk menguji apa namanya? Untuk menguji kesadaran pendengar ya. Nah, jangan kesadaran artinya apa namanya? Ikhtibaru tanabbuhi same, untuk menguji pengetahuan juga boleh. Tes. Untuk menguji pendengar, tes. Kayak guru sama santrinya. Au miqdari tanabbuhihi, atau untuk menguji kadar kesadarannya dia. Paham nggak dia? Kita bilang nuruhu mustafadun min nuris syamsi. Bermula cahayanya itu diambil dari cahaya matahari ya. Nah, jadi pendengar udah paham. Oh, ini maksudnya bulan nih. Nah, jadi ini ada hu tapi marjinya nggak ada. Nah. Ingatan ya Tengku. Oh, ingatan ya. Untuk menguji ingatan pendengar sana, ya boleh. Boleh. Mestinya al-qamaru nuruhu mustafadun min nuri syamsi gitu ya. Baru lengkap. Ini nuruhu langsung. Boleh. Wa wasitatu aqdil kawakib. Nah, dan pertengahan dari rantaian bintang-bintang, rangkaian bintang-bintang ya. Apa maksudnya? Jadi bulan Rasti jawabannya. bintang mana kali itu kok? Ya, pokoknya orang jawabnya bulan, berarti nggak terlalu jauh, nggak terlalu dekat. Di antara bumi dan planet yang lain ya. Nah itu Ustaz. Lebih kurang seperti itu kan. Kemudian
Wadikul makam. Nah, ini sempit tempat, nggak muat kata-kata Ustaz. Hati-hati deh. Dikul makam, sempit, tempatnya sempit. Kenapa bisa sempit? Kecil peluang ya untuk menyebutkannya. Imma litawaju'an, ada kala karena sakit. Ada kala karena sakit. Kayak orang terjatuh kan. Jadi nggak sebut saya sakit gitu ya, langsung sakit gitu. Jadi sayanya dibuang. Nah, begitu juga di sini. Contoh, qalali, berkata ya seorang bagiku, kaifa anta, bagaimana engkau? Qultu, aku mengatakan ya. Alil, nah, ini maksudnya alil. Ana alilun asalnya. Ya, sakit. Nggak saya sakit. Kaifa anta? Ana alil maksudnya ya. Saharun, alilun. Bagaimana kamu? Aku berkata alil. Sakit, saharun, begadang terus, daimon ya. Saharun daimun, yang begadang, yang terus begadang. Huzunun tawil, kegundahan yang panjang. Nggak ngerti nih saya Ustaz. Intinya alil tadi ya. Bagaimana kamu sakit? Jadi musnad ilihnya kita buang. Kepanjangan ya. Kalau kita tambah. Atau wa imma li khaufi fawati fursa, atau karena khawatir hilang kesempatan. Nahu qaulis sayyad, seperti perkataan pemburu ya, Ghazal. Jadi kalau kita bilang itu kijang kan kelamaan Ustaz, keburu lari dia. Langsung Ghazal. Kijang. Nah, jadi musnadnya dibuang. Musnad ilihnya. Gimana Ustaz? Coba ditambahin Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Tambahin Ustaz Nasruddin, Mansur. Tambahin penjelasannya Ustaz. Jelas Tengku. Udah clear. Ya, ala kadarnya Ustaz. Ini juga kitab-kitab tika kita ini. Mungkin di Jawahir Balaghah lebih luas. Kalau di percakapan sering dipakai. Sering. Iya. Apalagi bahasa Indonesia Ustaz ya. Bahasa Iya, banyak singkat-singkat. Mau kemana? Pasar gitu kan. Kalau kepanjangan kita sebut orang nggak dengar, kita di atas motor kan. Jadi kita ambil singkatnya aja, itu namanya dzikul makam. Ya. Oke Ustaz. Kemudian wa ta'dhim wa tahqir ya, untuk memuliakan dan menghina. Lisaunihi an lisane, karena menjaganya sesuatu dari lidahnya. Au saunu lisanika anhu, atau menjaga lidahmu darinya. Nah, jadi ya, untuk memuliakan. Kenapa enggak kita sebut musnad ilih? Untuk memuliakan dan untuk menghina. Memuliakan ini gambarannya. Lisaunihi, untuk menjaganya sesuatu yang mulia tadi dari lisanmu. Kita merasa enggak layak menyebutkan sesuatu itu terlalu mulia. Nah, itu namanya memuliakan. Hingga kita tidak menyebutnya. Au saunu lisanika, atau untuk menjaga lidahmu darinya. Kita nggak mau mengotori lidah kita dengan menyebutkan dia. Ini yang kedua, ini untuk tahkir. Saunu lisanika anhu, tahkir. Lisaunihi an lisanika, untuk ta'zim. Sauni lisanika anhu, sauni atau pada sauni. Fal awalu nahu, maka bermula yang pertama itu seperti memuliakan. Nujumu sama, bintang langit. Contoh misalkan, maksud kita ashabun nabi ya, ashabun nabi nujumus sama. Jadi sahabat-sahabat nabi itu bintang langit. Nah, bi ayyihim ihtadaitum ya, ashabikan nujum. Jadi kita bilang nujumus sama, bintang langit. Jadi kita nggak menyebutkan musnad ilaihum. Kenapa? Untuk menjaga mereka ya. Kayaknya kita merasa rendah banget, nggak layak menyebut. Wasani yang kedua, contoh menghina, nahu kaumun iza akalu akhfau hadisahum. Bermula satu kaum itu apabila mereka makan, niscaya menyembunyikan oleh mereka akan pembicaraan mereka.
Jadi atau gini, jadi jangan bermula ini. Karena musnad ilihnya mahdhuf kan. Jadi Fulan bin Fulan bin Fulan, nah kita nggak menyebutkan namanya, malas. Fulan bin Fulan bin Fulan, nah, itu satu kaum bila mereka makan, mereka menyembunyikan akan pembicaraan mereka. Kalau mereka makan, mereka ngomongnya kecil-kecil banget ya, biar nggak ketahuan. Kalau ketahuan nanti kita ikut makan. Nah, jadi kita menganggap dia sepele ya, terlalu remeh, sehingga kita tidak menyebutkan nama. Jadi kaumun ini khabar berarti ada mubtadanya mahdhuf. Oke, lanjut Ustaz. Siapa mau lanjut? 7, 8, 9 sampai 10 Ustaz. Nah, ini sampai sini. Tafadhal Ustaz. Ya, ramai kita hari ini kan? Nah. Ustadz Anwar Sadat untuk berkah Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal muhafazatu ala waznin aw saj'in. Fal awwalu nahnu bima indana wa anta bima indaka radin. Warra'yu mukhtalifun. Wasani nahu ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ta'mimu bi ikhtisarin nahu wallahu yad'u ila daris salam. Ay jami'u ibadihi li'anna hadfal ma'muli yu'dhinu bil umumi. Wal adabu nahu qaulus syairi qad talabna falam najid laka fi su'dadi wal majdi wal makarimi mithlan. Wa tanzilul muta'addi manzilatal lazimi li'adami ta'alluqil ghardi fil ma'muli. Nahu hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Wa yu'addu minal hazbi isnadul fi'li ila naibil fa'ili. Fayuqalu huzifal fa'ilu lil khawfi minhu aw alayhi aw lil ilmi bihi awil jahli. Nahu suriqal matta'u wa khuliqal insanu dha'ifa. Oke Ustaz, titik ya. Masya Allah. Syukran Ustaz. Kemudian alasan selanjutnya wal muhafadzatu ala waznin au saja'in ya. Untuk memelihara kepada wazan atau saja. Menjaga wazan, dibuang untuk menjaga wazan atau menjaga saja. Wazan ini berkaitan dengan nadom biasanya ya. Kalau wazan itu berarti kalam-kalam bernadom. Kayak alfiyah misalnya. Au saja, kalau saja ini dalam kalam nasar. Nah, lawan dari kalam nadam namanya saja. Nah, jadi ujungnya pas-pas gitu ya. Itu namanya saja, tapi kalam nasar. Wazan, kalam nadam. Fal awalu nahu, maka bermula yang pertama itu seperti nahnu bima indana wa anta bima indaka radin wa ra'yu mukhtalifun. Bermula kami dengan apa yang ada di sisi kami dan bermula kamu dengan apa yang ada di sisi kamu itu yang ridha. Bermula pendapat itu berbeda-beda. Jadi yang dibuang di sini khabar nahnu. Ini sudah dalam Ibnu Aqil kemarin ya.
Nahnu bima indana radun. Nahnu bima indana radun. Wa anta bima indaka radin. Jadi radun di sini nggak ditulis. Kalau ditulis kepanjangan, nggak pas wazannya. Jadi dibuang. Nahnu bima indana wa anta bima indaka radin. War ra'yu mukhtalifun. Nah itu pertama. Jadi wazan dan saja. Wazan dan saja. Ini contoh saja. Wasani nahu bermula yang kedua itu seumpama saja. Tapi sebenarnya kalau Quran itu nggak disebut saja, Ustaz. Jadi para ulama ketika ujung ayatnya sama nggak disebut saja dalam Quran. Itu jaga adab. Tapi disebut riayatul fawasil ya. Menjaga ujung ayat. Nah, apa namanya? Biar sama ujung ayat. Nggak disebut saja. Ada yang bilang saja itu asalnya kayak bunyi kata burung ya. Bunyi burung. Jadi kan kurang sopan kalau dibilang Quran itu saja. Nah, tapi untuk kita mudah paham kita sebut saja. Sebenarnya riayatul fawasil. Contoh, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi di sini tidak meninggalkan ya Allah akan tidak meninggalkan akan engkau oleh Tuhanmu wa ma qala. Apa arti qala membenci ya? Dan tidak membenci ianya Allah akan engkau. Mestinya ma wadda'aka rabbuka wa ma qalaka. Ada maf'ul dari qala ya. Tapi dibuang biar sama dengan ayat sebelumnya. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kan? Jadi ujung-ujungnya sama. Jadi di sini maf'ul ini yang dibuang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Qalaka. Kemudian yang kedelapan wat ta'mim biikhtisar untuk menunjukkan keumuman dengan cara diringkas. Ini contohnya masih dibuang maf'ul. Wallahu yad'u. Bermula Allah itu mengajak ayatnya Allah. Kan siapa yang Allah ngajak? Enggak ditulis. Berarti siapa aja kan? Bermula Allah itu mengajak ia akan semua orang. Ya, semua hamba-hambanya diajak kemana? Ila daris salam. Ay jami'a ibadik akan semua ibadah. Jadi dibuang supaya berfaedah umum. Lianna hazfal ma'mul yu'zinu bil umum. Karena sesungguhnya membuang ma'mul itu menunjukkan ya terhadap umum. Nah, kalau ditulis khusus kan? Ya. Kalau menyebut yang khusus nggak masuk yang umum, Ustaz. Kalau gimana maksudnya? Kalau disebut yang khusus, yang umum iya. Tapi kalau disebut yang umum, yang khusus belum tentu masuk. Si Zaid itu insan, berarti dia pasti hewan. Hewan lebih umum. Itu hewan, belum tentu si Zaid. Tapi di sini maksudnya makmulnya dibuang, biar menunjukkan kepada umum. Kalau sudah menyebutkan khusus biasanya nggak ada faedah menyebutkan umum. Tapi kita sebutkan umum dulu baru khusus biasanya ada faedah. Kamu dari mana? Dari Indonesia. Indonesianya dari mana kah? Baru kita sebut dari Bekasi. Nah, tapi kalau kamu dari mana? Dari Bekasi, kayaknya nggak perlu lagi sebut Indonesia kan? Wal adab. Nah, yang selanjutnya adab. Nah, kita membuang karena adab. Nahu qauli syair seperti perkataan seorang pensyair. Kat talabna falam najid laka fis su'dadi wal majdi wal makarimi misla. Sungguh kami cari. Nah, ini nggak ketahuan apa yang kita cari kan? Nah, ini yang dibuang. Kat talabna sungguh telah kami cari. Maka tidak kami temukan bagi engkau dalam su'dad. Apa nih su'dad? Dalam kalangan orang ramai apa gimana? Apa dalam kepemimpinan ya? Su'dan ya. Sungguh kami cari maka tidak kami dapatkan bagimu dalam kepemimpinan dan dalam kemuliaan dan dalam kemuliaan akhlak. Akan apa tidak kami dapati? Akan
bandingan, akan perumpamaan. Jadi asalnya qad talabna mislan ya. Sungguh kami cari akan perumpamaan, bandingan untukmu. Maka tidak kami dapati bagimu dalam kepemimpinan, kemuliaan akhlak akan perbandingan. Jadi mislan maf'ul talabna ini enggak disebut ya. Nah, enggak enak gitu kali ya. Untuk adab. Ya. Ya, itu Ustaz. Benar enggak seperti itu Ustaz? Ya. Nah, kita lanjut dulu ya. Nanti kalau ada masalah kita ulang lagi. 10 tanzilul muta'addi manzilatal lazim, menempati fi'il muta'addi pada kedudukan lazim. Fi'il muta'addi mestinya perlu kepada maf'ul, tapi dianggap enggak perlu maf'ul. Jadi ditempati fi'il muta'addi pada kedudukan lazim. Nah, kenapa seperti itu? Muta'addi ditempati pada posisi lazim. Li'adami ta'alluqil ghardi bil ma'mul. Karena tidak ada sangkutan tujuan dengan ma'mul, enggak perlu. Contoh, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Apakah samalah oleh orang-orang yang mengetahui dan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi di sini maf'ul ya'lamun enggak disebut. Apa yang dia ketahui? Enggak perlu. Yang mau dibandingkan, orang yang mengetahui pasti tidak sama dengan orang yang mengetahui. Apa yang dia ketahui apapun. Nah, jadi tekanannya bukan di maf'ulnya. Perbandingannya antara orang alim dan tidak alim tentunya tidak sama. Tahu apa dia? Terserah kan. Tahu apa aja. Nah, ini maksudnya fi'il muta'adi tapi diposisikan pada posisi lazim karena ma'mulnya nggak penting. Nah. Sedikit lagi. Wa yu'addu minal hadfi isnadul fi'li ila naibil fa'ili. Dan dianggap, dihitung dari kelompok buang akan menyandarkan fi'il kepada naib fa'il. Aturannya fi'il itu disandarkan kepada fa'il. Sekarang fa'ilnya dibuang, disandar kepada naib fa'il. Itu masuk dalam kategori buang juga. Artinya mestinya fa'il disebut. Boleh dibuang ketika ada alasan. Nah, kalau nggak ada alasan nggak boleh. Nah, ini itu maksudnya. Fayuqalu maka dikatakan hudifal fa'ilu, dibuang akan fa'il lil khaufi minhu karena takut darinya si fa'il. Kita nggak menyebut orang itu karena takut. Qatala Zaidan, ya, qatala Zaidan ya. Telah membunuh ia akan si Zaid atau qutila Zaidun. Kita majhulkan ya. Dibunuh orang akan si Zaid. Kita nggak berani menyebut pembunuhnya, takut kita ikut dibunuh lil khaufi minhu. Oh, lil khaufi alaih, atau takut untuk menimpa dia. Nah, kita nggak menyebutkan fa'il juga, takut terjadi sesuatu terhadap dia. Gimana kita contohkan ini? Khaufun alaih. Kalau contoh fi'il dan naib fa'il yang kita khawatir, apa contohnya kira-kira? Enggak contoh dalam bahasa Arab. Coba bikin contoh, Ustaz Fikri. Yang mana tuh? Lil khaufi alaih. Kita nggak menyebutkan dia pelakunya, tapi kita nggak menyebutkan takut dia nanti ditangkap. Nah, itu. Ini contohnya. Ustaz biasa ngomong bahasa Arab, saya mah susah, Ustaz. Misalnya man fil kharij. Tanya kan, jawabnya aduun. Udah. Ini dalam bentuk fi'il, Ustaz. Fi'il diisnakan ke naib fa'il, tapi fa'ilnya kita buang khawatir terjadi sesuatu terhadap dia. Ya, kalimatnya tetap kayak tadi juga bisa, Tengku. Aduh gitu. Tetap kutila Zaidun tapi tetap gitu muatannya beda gitu. Tadi awal kutila Zaidun, kita nggak menyebutkan siapa pembunuhnya kan? Iya. Takut dia nanti ikut membunuh kita. Ya benar, sama berarti. Kutila Zaidun. Dibunuh akan Zaid. Kita nggak menyebutkan takut pembunuh ditangkap polisi sana. Malah orang lain membunuh dia kan? Maksudnya dia bisa hidup 2 hari lagi. Oh bisa juga itu. Ya.
Ya itu semua dibuang bisa, lapatnya itu semua bisa. Tang. Hmm. Tergantung sisi tinjaunya misalnya. Iya, tinggal Nah, arahnya kemana. Seperti lil ilmi udah tahu juga tetap Kutila Zaidun. Tetap udah sama. tahu ya. Benar, benar, Lapatnya itu benar. aja bisa. Iya, saya lagi mikirin contoh tadi Ustaz. Lil ilmi bi, karena ketahuan dengannya fa'il ya kan? Kayak sama kayak tadi Kutila Zaidun. Kenapa kita nggak menyebut siapa pembunuhnya? Udah ketahuan mungkin. Orang semua udah tahu kan? Oh, gini maksudnya. Telah ditangkap Bapak Ono kan? Kita udah tahu siapa yang tangkap KPK, jadi nggak disebut. Nah, ketangkap tangan. Awil jahli atau karena jahil, boleh juga. Nggak kita sebut karena kita nggak tahu si fa'ilnya. Kutila Zaidun, Zaid dibunuh orang. Siapa pembunuh nggak tahu. Nah ini surikal mata kan? Telah dicuri akan barang itu. Nggak tahu pencurinya, makanya nggak kita sebut. Khuliqal insanu dha'ifa. Ini contoh maklum, diciptakan akan manusia dalam keadaan dhaif. Siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa taala kan? Nah, ini udah maklum. Nah, wallahu a'lam bishawab ilaihil marji wal ma'ab. Nah, ini kembali ke Ustaz semua. Ini udah bab berbeda Ustaz. Ternyata semua ada alasannya. Kalau yang tadi ngebuang apa tadi tuh yang faedah Kalau benar, umum itu apa Tengku? Yang faedah umum itu. maf'ul Ustaz. Itu mah ngebuang maf'ul itu mah. Wallahu yad'u ya. Ya ini bukan ngebuang musnad ilaih berarti apa gimana kalau ini? Bukan, ini campuran berarti Ustaz pembahasannya. Hmm. Yang Iya, aturannya kan berkenaan dengan musnad ilih kan? iya. Ahwal musnad ilih. Tapi di sini udah digabung semua Ustaz. Jadi Pokoknya judul hadfu aja sini Mbak ya. jadi judul pembahasannya buang dan sebu. Sesuatu yang maklum berarti boleh dibuang, sesuatu yang tidak maklum nggak boleh dibuang kecuali karena ada alasan. Nggak harus musnad ilih, kadang musnad, nah, kadang maf'ul gitu. Umum. Inilah ing syakartum itu masuk ke sini Tengku ya. La in syakartum nikmati itu ya. Iya. Itu kan Umum dibuang nikmat juga. berarti. Umum. Kalau menurut pengalaman kita di kitab ini umum Ustaz baru ada. Iya. Belum ada tambahan soalnya faedahnya terbatas ini. Iya, termasuk la ing syakartum itu termasuk faedahnya sama umum juga. Umum. Ya. La in syakartum azidannakum. Wallahu a'lam bishawab marji wal maaf kita titik Ustaz. Sambil ngobrol-ngobrol mungkin sebentar. Ini ada tamu kita ini. Tamu harus memperkenalkan diri Ustaz nih. Wallahu a'lam alhamdulillah wassallallahu